A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sampul Hitam. Untuk cerita kali ini, Mas Sukir masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Bakso Ular. Cerita ini ditulis oleh Umi Gani. Bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, bisa langsung kunjungi link yang saya sudah siapkan ada di deskripsi. Oh ya, sebelum lanjut, Mas Sukir selalu mengingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe untuk subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya, tentunya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari Mas Sukir. Oke, tak usah berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Sudut pandang Penny. Aku terlonjak saat membuka mata. Entah kenapa aku tiba-tiba tertidur di sebuah kamar. Di mana ini? Apa aku sudah di rumah Mbak Sarah? Aku bertanya seorang diri. Aku turun dari tempat tidur, lalu beranjak keluar, mencari seseorang yang bisa kupastikan di mana aku berada. Aku keluar dari kamar dan mendapati ruang tamu. Ini bukan rumah Mbak Sarah. Tentu saja, aku beberapa kali ke rumah Mbak Sarah dan ruangannya bukan seperti ini. Lalu, rumah siapa ini? Kemana Mbak Sarah dan Mas Haris? Tiba-tiba ku dengar suara benda terjatuh dari ruangan lain. Lalu ku coba menelusuri seisi rumah. Di samping kamar yang tadi aku tempati, ada kamar lain yang tertutup. Setelah ku rasa sepi, aku melanjutkan langkahku ke arah belakang. Kulihat seorang wanita tengah mengaduk-aduk sesuatu di dalam wadah. Puningsih, lirih aku menyebut namanya. Wanita itu menoleh ke arahku. Ia tersenyum. Puningsih tersenyum padaku. Aku terheran-heran. Ku balas saja senyum wanita yang jiwanya sudah terganggu itu. Namun, kali ini aku merasa dia wanita yang waras. Ini rumah ibu? Tanyaku lembut seraya mendekat padanya. Dia hanya mengangguk dan tersenyum. Kenapa aku bisa ada di rumah ibu? Tanyaku lagi. Kini aku berdiri di sampingnya. Tadi kamu pingsan, jawabnya singkat. Masih sibuk dengan aktivitasnya. Ternyata Bunisi hanya mengaduk-aduk air bercampur garam. Aneh. Itu untuk apa, Bu? Ibu mau masak? Bukan. Lalu, ini untuk membunuh suamiku. Aku tercengang mendengar ucapannya. Antara bingung dan takut. Puningsih mau membunuh Bang Kumis dengan air garam. Bagaimana bisa? Maksud ibu Bang Kumis? Tanyaku memastikan. Lagi, ia hanya menganggukkan kepalanya. Bagaimana bisa, Bu? Bukannya menjawab, ia justru menyiramkan air garam itu ke arahku dengan cepat. Aku tersentak dan segera membuka mata. Kulihat sekeliling. Ada Mbak Sarah dan Mas Haris duduk di sampingku. Alhamdulillah, kamu sudah sadar, ucap Mbak Sarah. Aku bangun dan duduk. Kepala ini masih terasa pusing. Pakaianku sudah ganti. Mungkin Mbak Sarah yang sudah menggantikan, pikirku. Tadi kamu pingsan di mobil. Untung jarak perjalanan ke rumah sudah dekat, ucapnya lagi. Kenapa Mbak malah bawa aku ke rumah Bang Kumis? Tanyaku. Apa? Ngaco ini rumah Mbak, jawabnya. Ternyata aku tadi bermimpi. Aku pingsan saat masih di mobil dan Mbak Sarah membawaku pulang ke rumahnya. Memang, ini kamar yang sama saat aku menginap kemarin malam. Berbeda dengan kamar yang aku tempati saat di mimpiku tadi. Lalu ku ceritakan mimpiku pada pasangan suami istri itu. Mas Haris berpikir semua adalah petunjuk. Mungkinkah air garam yang dimaksud Puningsih itu adalah kelemahan Bang Kumis? Ya, semalam Mas Benny juga datang mengatakan garam. Mungkin memang itu sebuah petunjuk untukku. Aku menyiapkan air garam yang sudah kumasukkan ke dalam botol, lalu memasukkannya ke dalam tas. Ini akan menjadi senjata kalau Bang Kumis menyerangku. Aku belum sepenuhnya yakin
bahwa itu kelemahan manusia iblis itu. Ini sudah masuk waktu maghrib. Kami memutuskan untuk sholat, tak lupa meminta perlindungan kepada Allah agar semua urusan kami cepat selesai. Bang Kumis beserta iblis itu bisa segera musnah dengan bantuan Allah tentunya. Setelah selesai sholat, tanpa membuang waktu kami segera melakukan eksekusi. Aku akan masuk sendiri ke rumah Bang Kumis dengan mengantar makanan untuk Puningsih, karena sudah menyelamatkanku saat berhadapan dengan suaminya kemarin malam. Mas Haris dan Mbak Sarah akan berjaga-jaga di luar saat aku sudah masuk. Mereka akan mencari bantuan jika keadaan gawat. Assalamualaikum, sapaku seraya mengetuk pintu. Entah kenapa tiba-tiba dadaku bergemuruh. Jantung terasa berdetak lebih cepat. Tak lama pintu terbuka. Seorang wanita parubaya muncul dari balik pintu. Ia terlihat heran mendapatiku datang ke rumahnya. Aku langsung melempar senyum dan menyalaminya. Dia membalas senyum dan menyambut hangat uluran tanganku. Baju yang dikenakan sama persis saat di mimpiku. Bahkan ekspresi dan gerak-geriknya juga sama. Aku bawakan sesuatu untuk ibu. Tanda terima kasih karena kemarin sudah menyelamatkan aku saat berhadapan dengan suami ibu. Ungkapku pelan sembari menyodorkan rantang berisi nasi dan lauknya. Wanita itu terlihat senang. Matanya berbinar. Wajahnya juga sangat segar. Berbeda saat kutemui sebelum-sebelumnya. Terima kasih, balasnya. Lalu ia mengambil rantang berukuran kecil dari tanganku. Sama-sama, Bu. Oh iya, apa suami ibu ada di rumah? Tanyaku hati-hati. Dia menggeleng pelan, lalu menyuruhku masuk. Kebetulan sekali, aku tak perlu bersusah payah untuk meminta izin masuk ke rumah ini. Ayo, ikut aku. Sebelum suamiku pulang, ajaknya. Aku hanya menurut. Semoga saja Puningsih memang akan membantuku menemukan kita. Lalu ia membawaku ke ruang dapur, berhenti tepat di depan pintu yang tertutup. Dua temanmu ada di sana, ujar Puningsih. Dua. Aku terheran-heran. Aku hanya mencari satu temanku. Kenapa ada dua? Siapa lagi korban Bang Kumis? Iya, ada dua orang di sana. Satu perempuan dan satu lagi laki-laki. Rasa penasaranku begitu mempuncah. Ternyata bukan hanya kita korban si Kumis itu. Tanpa menyia-nyiakan waktu yang sangat singkat ini, aku segera mendekati pintu berniat membukanya. Namun, saat aku akan membuka pintu, Puningsih memegangi tanganku. Kamu pasti bisa melawan kejahatan, Nak. Ibu yakin. Dan satu lagi, di dalam sana ada banyak ular. Kamu harus hati-hati, ucapnya lembut. Aku sungguh tak percaya. Puningsih ternyata sangat baik. Apa dia sudah sembuh dari depresi yang dialaminya? Biarlah lain waktu kutanyakan itu. Aku mengangguk seraya tersenyum padanya, lalu segera masuk ke ruangan itu. Benar, baru saja membuka pintu, suara desisan ular sangat berisik menghiasi ruangan yang begitu pengap, lembab dan menjijikan. Bau anyir menguar di indera penciuman, membuatku terasa mual. Aku teringat mimpiku saat aku berada di rumah sakit. Benar-benar apa yang aku mimpikan semuanya nyata. Allah memberiku petunjuk, namun aku tidak menyadari. Dengan cepat aku melangkah, menyusuri setiap sudut ruangan ini. Suasananya sama seperti saat di mimpiku. Begitu banyak macam ular yang ada di dalam kandang. Tak terkecuali beberapa ular bergelantung pada bambu yang melintang di atas. Namun, kali ini aku tak takut. Semua akan kuhadapi sekuat dan semampuku. Bismillahirrahmanirrahim. Kulihat di ujung ruangan ada dua peti. Entah kenapa aku yakin kita ada di dalam salah satu peti itu. Aku langsung menghampiri dan segera membukanya. Aku sangat terkejut sekaligus tak percaya dengan apa yang aku lihat. Kita benar-benar ada di sini. Sahabat yang beberapa hari ini menghilang.
Kini aku menemukannya. Tubuh kita masih utuh, bahkan tidak satu pun terluka. Ia seperti orang yang sedang tidur. Seketika mataku berembun, meneteskan buliran bening yang tak bisa lagi kubendung. Sungguh aku sangat bersyukur. Aku langsung mengambil gambar kita, lalu segera mengirimnya ke nomor Mbak Sarah, memberi kode bahwa aku sudah menemukan kita, supaya mereka, Mbak Sarah dan Mas Ari segera kemari dan membantuku membawa kita. Aku ada di dalam ruangan dekat dapur. Kirim. Kemudian centang 2 berwarna biru terlihat. Tanda pengiriman gambarku sudah terbaca. Kemudian aku berniat membuka peti yang lain. Rasa penasaran kembali menyerangku. Siapa laki-laki yang dimaksud Puningsih? Apa aku mengenalnya? Saat aku membuka peti itu, tiba-tiba terdengar suara pintu terbuka. Pasti itu Mbak Sarah dan Mas Haris, pikirku. Urung kubuka peti tadi, lalu membalikkan tubuhku. Seketika terlonjak saat mendapati seseorang di hadapanku. Bangku, kumis. Ucapku terbata. Dia sudah kembali. Aku menelan saliva berat. Si kumis itu memegang benda tajam berbentuk panjang dan mengkilap. Ya, dia membawa pedang, bersiap menghabisiku. Wajahnya terlihat menyeramkan. Lebih seram dari iblis sesungguhnya. Rupanya kamu benar-benar ingin mati, ha? Baiklah, rasakan ini. Dia mengacukan pedang itu tinggi-tinggi. Aku bahkan tak takut sedikit pun menatap tajam wajah bengisnya itu. Dan dia berteriak begitu menggelegar. Buk! Suara pukulan terdengar keras. Si kumis itu terlihat meringis. Ternyata Puningsih sudah memukul suaminya. Bang Kumis menoleh ke arah pukulan itu berasal. Kau berani-beraninya melawanku, bentaknya pada sang istri. Ia begitu marah melihat Puningsih membantuku. Iya, kau pikir aku takut padamu, Bang? Kau salah. Cukup sudah aku menjadi alat untuk kepentinganmu. Selama ini aku diam dan berpura-pura gila hanya untuk mengalihkan perhatianmu. Karena aku benar-benar jijik dengan manusia sepertimu. Kau sudah menjadikan bapakku sebagai tumbal. Aku bisa terima. Tapi kau malah menumbalkan anakmu juga. Bahkan kau menjadikan aku sebagai pemuas nafsu tuanmu itu. Manusia apa kau ini, Bang? Ungkap Puningsih meluapkan emosi. Ternyata selama ini ia begitu menderita, tertekan dengan semua kekejaman suaminya, hingga ia harus berpura-pura gila selama ini. Kalaupun itu benar-benar gila, sangatlah wajar. Karena begitu berat tekanan yang dialaminya. Kasihan Puningsih, tapi aku salut. Ia begitu kuat. Kurang ajar, istri keparat. Kalau kau muak padaku, kenapa kau mau ikut denganku, ha? Cecarnya begitu kasar. Sungguh menjijikkan laki-laki seperti itu. Mulutnya sangat kotor. Karena aku masih ingin bertemu dengan anakku. Bagus, jawab Puningsih menyebut nama sang anak. Aku hanya diam dan mendengarkan argumen pasangan suami istri itu. Jadi mereka punya anak. Halah, diam kamu. Pasti dia juga sudah mati. Bentaknya lagi seraya menampar istrinya. Seketika darahku mendidih. Tak terima dengan perlakuannya. Cukup, sudah berhenti. Aku mencoba menghentikan perlakuan Bang Kumis pada istrinya. Namun usahaku sia-sia. Tenaganya begitu kuat. Ia terus menampar, memukul bahkan menendang tubuh istrinya. Hingga Puningsih mencerit-cerit, mengadu dengan tangisan yang begitu memilukan, membuatku semakin geram. Segera aku ambil pedang milik Bang Kumis yang tergeletak di lantai. Dengan tangan yang terasa gemetar, aku belum pernah sekalipun memegang benda tajam seperti ini. Namun, apa boleh buat? Saat keadaan memaksa aku tak punya pilihan lain. Baru saja aku mengangkat pedang itu,
Bang Kumis tersadar dan segera mendekat lalu mencekikku. Aku hilang kendali. Pedang yang aku pegang terjatuh bersama tubuhku yang terangkat. Kaki ini sudah menggantung. Si Kumis itu dengan mudahnya mengangkat tubuh ini. Leherku bagai mau putus. Tenaganya kuat menekan tenggorokan. Nafasku mulai tercekat. Sakit sekali. Allah. Aku menyebut namanya meski di dalam hati. Berharap Allah akan menolongku. Terdengar Bu Ningsih mencoba melepaskan tangan suaminya yang tengah mencekikku. "Lepaskan, Bang! Lepaskan!" teriak Bu Ningsih. Dengan sengaja tangan Bang Kumis melepas cekikannya. Hingga tubuhku seketika terhempas. Entah apa yang dilakukan Bu Ningsih. Sampai Bang Kumis melepaskan cengkramannya pada leherku. Tulangku terasa remuk. Bahkan tubuhku berasa sudah tak bertulang. Tak punya tenaga. Sakit sekali rasanya. Kini Bang Kumis kembali mendekat padaku. Pedang di tangan kanannya ia seret. Ujungnya yang bergesekan dengan lantai menimbulkan suara nyaring. Membuat gigiku terasa ngilu. Aku hanya diam dan pasrah. Tubuhku terasa sakit dan susah digerakkan. Mungkin tulangku benar-benar sudah patah. Bersama itu, dari arah belakang, seseorang membawa linggis di tangannya. "Mas Rian, kenapa dia bisa ke sini? Semoga saja dia bisa membantuku. Sebisa mungkin aku tak menimbulkan rasa curiga pada Bang Kumis." Suara pukulan Mas Rian begitu keras. Beberapa kali memukul membuat si Kumis itu berhasil tersungkur. Kemudian Mas Rian segera menendangnya hingga tubuh Bang Kumis terlentang. Kemudian diinjaknya tubuh Bang Kumis oleh Mas Rian kuat-kuat. Ya Allah, dia jagoan di film-film yang datang untuk menyelamatkan kebenaran. "Kamu mau ikut campur juga, ha? Dasar anak buah gak tahu diri!" hardiknya. "Aku diam selama ini juga menyimpan dendam padamu. Perlu kau tahu, aku bukan hanya anak buahmu, tapi aku juga anak kandungmu. Bagus. Kau ingat, Pak?" Ungkapnya membuatku tercengang. Benarkah yang dikatakan oleh Mas Rian? Tak kusangka jika pria baik sepertinya mempunyai bapak seperti Bang Kumis. Kulihat Bang Kumis juga sangat kaget mendengar ucapan Mas Rian. Namun, ia segera menepisnya. "Tidak mungkin. Apa buktinya kau adalah anakku?" tanya si Kumis itu. "Kau anak kutukan. Kau hanya akan mati jika perutmu itu terkena air garam, bukan?" jawabnya. Seketika Bang Kumis terlihat ketakutan. Ampun, Nak. Iya, aku percaya. Jika kau anakku, bagus. Bagus, jawabnya terbata-bata. Baru kali ini aku melihat si Kumis itu ketakutan dan tak berdaya. Benarkah yang dikatakan Mas Rian? Aku jadi ingat sesuatu. Air yang kubawa tadi, kenapa aku bisa melupakannya? Lalu segera mengambil botol berisi air garam di dalam tas. "Ini, Mas." Aku melempar botol berisi air garam ini ke arah Mas Rian. Seketika ia menangkapnya. "Tolong, Nak. Jangan kau bunuh bapakmu sendiri," pintanya. Bu Ningsih menyaksikan itu sembari air matanya menganak sungai. "Kau sendiri menjadikan kakek dan adikku sebagai tumbal tanpa rasa bersalah. Kini giliranku membalas semua kejahatanmu." Mas Rian segera membuka penutup botolnya bersiap menuangkan air garam ke bagian sensitif perut manusia iblis itu. Bang Kumis ternyata tidak kehilangan akal. Ia menendang kuat tubuh Mas Rian hingga tercungkal. Namun air garam itu tumpah mengenai tubuh dan bagian perutnya. Tidak!" Bang Kumis mengerang. Suaranya begitu menggelegar membelah malam. Bisa kulihat perutnya melepuh, mengeluarkan asap seperti gunung yang siap meletus. Sekujur tubuhnya memerah, matanya melotot sampai ia kejang-kejang.
hingga akhirnya Bang Kumis meregang nyawa. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un, ucap kami bersama-sama. Aku menarik napas dalam-dalam. Akhirnya manusia iblis itu benar-benar sudah mati. Sangat disayangkan. Di saat kematiannya, Bang Kumis dalam keadaan yang mengenaskan dan jauh dari Allah. Ini azab untuk Bang Kumis. Semoga Allah mengampuni segala dosa-dosanya. Mbak Sarah dan Mas Haris baru datang. Ternyata ia pun mengalami kesulitan saat akan datang menyelamatkanku. Mereka dihadang para ular. Untung saja banyak warga yang lewat karena baru pulang dari masjid. Jadi Mbak Sarah dan Mas Haris banyak yang menolong. Semua warga menyaksikan mayat Bang Kumis yang hangus seperti korban kebakaran. Bahkan lebih menyedihkan dari itu, mereka jadi tahu apa yang dilakukan oleh Bang Kumis selama ini. Menjual bakso dengan bahan ular dan melakukan pesugihan dengan siluman ular. Kami memutuskan semua ular milik Bang Kumis akan diserahkan pada Badan Konservasi Sumber Daya Alam karena jumlahnya yang terlalu banyak. Malam itu juga para tetangga segera melakukan prosesi pemakaman Bang Kumis. Meski sebenarnya takut, apalagi ini malam Jumat Kliwon, tapi lebih takut jika menunggu sampai besok. Takut terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, mengingat Bang Kumis sudah bersekutu dengan siluman ular. Kini, satu masalah lagi yang harus diselesaikan, yaitu menyelamatkan kita dan Mas Benny di alam ular. Ya, ternyata Mas Benny juga menjadi korban Bang Kumis. Pantas saja Mas Benny juga datang padaku seperti arwah gentayangan. Persis dengan kita saat ia baru menghilang. Kita dan Mas Benny kami bawa ke dalam masjid untuk sementara. Kami pikir masjid tempat yang aman supaya tidak diganggu oleh para siluman ular. Rencananya esok kami akan membawanya ke rumah kakeknya Alia, meminta bantuan supaya Sukma, Gita dan Mas Benny bisa segera bebas. Pukul 10 malam, setelah melakukan tahlil bersama, kami masih berkumpul di dalam masjid, membicarakan kejadian yang kami alami masing-masing. Beberapa warga pulang, tapi ada juga yang masih bersedia menemani kami. Mbak Sarah juga harus pulang, karena anak-anak tak mungkin ditinggal. Kini, hanya ada aku, Bu Ningsih, Mas Rian, Mas Haris, 2 orang warga dan Pak RT. Mas Rian menceritakan perihal identitasnya yang ternyata putra dari Bang Kumis dan Bu Ningsih. Bagus Arya namanya. Dulu dia dipanggil Bagus. Namun, saat dia kabur dan tinggal di pesantren, ia memperkenalkan dirinya sebagai Rian. Mas Rian kabur saat menyaksikan kakaknya dililit ular besar. Ia begitu ketakutan. Bu Ningsih menyuruhnya untuk pergi, supaya Mas Rian tidak bernasib sama dengan sang kakak, menjadi tumbal oleh ayahnya sendiri. Mas Rian yang saat itu masih kecil hanya menurut saja perintah sang ibu, dengan berjanji suatu saat akan menjemputnya. Mereka sepakat. Lalu Mas Rian pergi sejauh-jauhnya dengan perasaan takut dan bingung. Nasib baik berpihak padanya. Ia bertemu dengan seorang ustadz yang mengasuh anak santri di pondok pesantren. Di sanalah Mas Rian mengabdikan hidupnya, membekali ilmu agama untuk masa depannya. Saat Mas Rian sudah merasa yakin untuk mencari sang ibu, Allah memberi kemudahan. Tepatnya saat Mas Rian makan bakso di warung Bang Kumis, yang kebetulan sedang membutuhkan karyawan. Mas Rian menawarkan diri untuk menjadi karyawan di warung Bang Kumis. Tapi ia sangat terkejut saat bertemu dengan pemilik warung yang ternyata adalah ayahnya sendiri. Ia masih sangat hafal wajah sang ayah, meski sekarang sudah jauh berbeda, katanya. Namun, Mas Rian tak langsung memberitahu jika dirinya adalah Bagus anaknya. Ia lebih memilih untuk mencari tahu terlebih dulu keadaan ibunya. Cukup lama ia bisa mengetahui kondisi sang ibu, karena memang Bang Kumis sangat menutup rapat semua tentang kehidupannya termasuk sang istri. Hingga saat aku datang bersama polisi akan menggerebek warung Bang Kumis, Mas Rian pergi ke rumahnya memanggil Bang Kumis. Saat itulah ia tahu bahwa sang ibu masih hidup, namun keadaannya sangat memprihatinkan. Ia langsung mengatakan pada Bu Ningsih bahwa dia adalah Bagus putranya yang pergi tanpa jejak saat meninggalkannya. Namun, Bu Ningsih tidak langsung menyuruhnya untuk membawanya pergi, karena keadaan yang belum aman. Bu Ningsih tidak ingin terjadi sesuatu pada dirinya dan juga sang anak.
jika suaminya tahu bahwa Bagus sebenarnya adalah karyawannya sendiri. Akhirnya, hari ini bersama dengan tujuanku menemukan kita, Mas Rian dan Bu Ningsih juga mencapai tujuannya. Tak henti-hentinya kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kekuasaannya pada kami semua. Singkat cerita, aku terbangun. Waktu masih menunjukkan pukul 3 pagi. Sebentar lagi waktu subuh akan tiba. Entah kenapa aku ingin menikmati waktu ini. Rasa tenang dan damai begitu kurasakan. Di saat semua tidur, aku justru ingin menikmati suasana yang senyap ini. Aku duduk di teras rumah Allah, menatap langit yang begitu indah. Seakan bebanku satu persatu berkurang. Tinggal selangkah lagi, aku akan menyelamatkan kita dan Mas Benny. Semoga tubuhku masih kuat dan yakin, mengingat ini bukan perkara yang mudah. Bagaimana mungkin orang yang masih hidup, sukmanya harus pergi ke alam lain? Otakku bahkan tak bisa menerimanya. Rasa takut sedikit menyelinap di benakku. Apa mungkin aku bisa? Bagaimana jika akhirnya masalahku juga ikut terseret? Pikiranku terus berputar, memerangi gejolak di hati ini. Sedang apa? Suara seseorang membuyarkan lamunanku. Aku menoleh ke sumber suara. Mas Rian. Ini. Lagi itu. Lihat bintang. Iya, lihat bintang Mas. Bagus banget deh. Alamak. Kenapa aku gugup begini ya? Ya Allah, jauhkan setan di antara kami. Oh, kenapa nggak tidur? Tanyanya lembut. Kebangun Mas. Mas sendiri kenapa nggak tidur? Jawabku balik bertanya. Kebangun juga. Oh iya, aku mau minta maaf karena pernah menyembunyikan kesalahan bapakku saat penggerebekan waktu itu, ungkapnya. Nggak apa-apa Mas, aku ngerti. Yang terpenting sekarang bagaimana supaya aku bisa menyelamatkan kita dan Mas Benny, jawabku tenang. Pasti kamu bisa. Kamu itu gadis pemberani, ucapnya seraya tersenyum. Entah kenapa hatiku berdebar mendengar pujiannya, bagai melayang di udara. Tak terasa waktu subuh telah tiba. Mas Rian dengan merdunya mengumandangkan azan, membuat siapapun yang mendengarnya merasa merinding. Tentu saja, dia kan sudah lama hidup di pondok pesantren, pastinya sudah sangat hafal. Setelah sholat subuh berjamaah, kami, aku, Mas Haris, Mbak Sarah, Mas Rian, Bu Ningsih dan tentunya kita sama Mas Benny langsung melakukan perjalanan ke rumah kakek Amir. Kami memilih melakukan perjalanan lebih awal supaya tidak macet, lagi pula lebih cepat lebih baik. Masih sama menggunakan mobil milik Mas Haris. Mbak Sarah duduk di depan menemani sang suami. Aku duduk di jok tengah menjaga kita bersama Bu Ningsih. Lalu Mas Rian di belakang menjaga Mas Benny. Tanpa membuang waktu, kami langsung pergi menyusuri jalan kota. Udara pagi masih sangat segar, kendaraan belum terlalu padat. Perjalanan kami pun cukup lancar dan selamat sampai rumah kakek. Singkat cerita, kami berkumpul di musola dekat rumah kakek. Suasananya cukup tegang. Pertemuan ini bukan hanya sekedar bertujuan menyelamatkan dua orang yang kini terbaring di antara kami. Namun, ini soal keyakinan kita meyakini apa yang akan dilakukan sebentar lagi. Mas Benny dan kita terbaring dengan jarak 2 meter. Kami duduk mengelilingi mereka. Alia juga ikut berkumpul. Kali ini ia sudah lebih baik. Aku sangat bersyukur untuk itu. Namun, entah kenapa jantungku semakin berdetak lebih cepat. Tanganku juga terasa dingin. Aku terus berdoa kepada Allah supaya meridhoi jalan yang kami lakukan. Semoga semua lancar dan selamat, batinku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ucap kakek membuka pertemuan kita pagi ini. Kami serempak menjawab salamnya. Baik, sebelum semua kita mulai,
kakek mau memberikan pesan dan arahan untuk kita semua. Bukan hanya kalian, tapi ini juga untuk kakek sendiri. Perlu kalian tahu bahwa sebenarnya kakek tidak ingin menggunakan cara ini untuk menyelamatkan dua saudara kita. Namun, keadaan yang memaksa kakek untuk melakukan ini. Semoga Gusti Allah meridhoi niatan kita. Amin. Kakek memulai pembicaraan. Kami dengan Tasim mendengarkan apa yang disampaikan kakek. Kakek membaca Al-Quran surat Ar-Rahman 33. Maksud dari ayat tersebut bahwa Allah Azza wa Jalla telah memberikan suatu fasilitas dalam tubuh manusia untuk melakukan perjalanan ke penjuru langit dan bumi secara fisik, teknologi, atau ilmu pengetahuan, dan non-fisik, energi, atau sukma. Jika memang manusia itu memiliki kekuatan atau kemampuan. Untuk itu, kakek menggunakan kemampuan ini untuk kebaikan. Juga karena Alia cucuku yang meminta supaya kakek bisa membantu masalah ini. Kakek hanya meniatkannya pada Allah. Sesungguhnya hanya Allah yang menentukan. Kakek menjelaskan segala yang berhubungan dengan apa yang akan kami lakukan. Lalu, bagaimana cara kakek membuat sukmaku bisa ke alam siluman itu, kek? Tanyaku penasaran. Tentunya dengan keyakinan Nak Penny sendiri. Kakek hanya menjadi perantara. Niatkan karena Allah. Mantapkan hati. Jangan ragu-ragu. Itu akan membuat konsentrasi terganggu. Tapi nanti aku bisa kembalikan, kek. Akhirnya pertanyaan itu muncul setelah sedari tadi kutahan. Insya Allah. Maka dari itu, Nak Penny harus mantap menjalankan ini. Niatkan karena Allah. Dengan seperti itu, kakek bisa berkonsentrasi. Menjaga sukma Nak Penny sampai bisa kembali. Dengan catatan, jangan pernah memakan atau minum apapun saat sudah di alam itu. Mengerti? Mengerti, kek. Jawabku mantap. Lalu kakek memberiku sebuah batu. Ini akan menjadi alat untuk aku keluar. Dengan melempar batu itu, aku akan bisa mendapatkan jalan keluar. Kakek juga mengajari bacaan-bacaan tertentu untuk perlindunganku saat sudah di sana. Setelah kakek memberi arahan, aku bersiap untuk melakukan perjalanan ke alam siluman. Kini, aku duduk berhadapan dengan kakek. Kami bersama-sama memejamkan mata, fokus dengan tujuanku pergi ke alam siluman ular. Semakin aku yakin dan mantap, semakin jelas bayangan wajah kita dan Mas Penny. Semakin jelas semakin dalam yang kurasakan hingga semua itu berubah menjadi sebuah cahaya yang sangat terang. Aku seperti terbang karena tubuhku yang terasa ringan. Tak lama, aku merasakan suasana yang berbeda. Hawa panas dan gerah terasa membakar kulit. Namun, tubuhku tak mengeluarkan keringat. Suara-suara aneh juga mengganggu pendengaran. Hingga akhirnya aku membuka mata. Aku duduk di depan sebuah bangunan. Bisa kupastikan itu adalah istana. Bangunannya tinggi dan sangat besar. Gerbangnya bercorak sisikular berwarna keemasan. Ada 2 penjaga bertubuh tinggi besar. Apa aku sudah di alam siluman ular? Ucapku dalam hati. Aku bangun dan mulai melangkah menuju istana itu saat sudah di depan gerbang. 2 penjaga yang tadinya berdiri langsung berdiri setengah duduk. Langsung berdiri setengah duduk dengan 1 kaki ditekuk ke depan. 1 kaki ditekuk ke bawah menempel tanah. Seperti seorang pelayan menyambut ratunya. Aneh sekali. Kenapa mereka tidak menanyai tujuanku datang kemari? Apa aku terlihat seperti ratu? Entahlah. Bersambung. Nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya.
Mang Sukir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.